Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Nakimani dan teman kita Mbak Mai Kusmaningrum akan berbicara tentang kimia unsur golongan 3A dan 4A. Yang pertama yaitu jenis-jenis unsur pada golongan 3A, yaitu boron, yang kedua aluminium, yang ketiga gallium, yang keempat indium, yang kelima thallium, dan yang keenam nihonium. Bagi yang pertama yaitu boron. Di sini bicara tentang sejarah. Senyawa boron ini seperti borak. Boron pertama kali diisolasi sebagian pada tahun 1808 oleh kimiawan Prancis Joseph L. Gay-Lussac dan L.G. Thenard dan secara terpisah oleh Sir Humphrey Davy di London. Pada 1909, kimiawan Amerika Weintraub menghasilkan 99% boron murni melalui cara reduksi boron dengan nitrogen hampir satu abad kemudian. Pada tahun 2004, Jiu Chen dan Vladimir L. Solozenko menghasilkan bentuk baru boron, tetapi tidak yakin dengan strukturnya. Yang kedua yaitu aluminium. Di sini orang pertama yang memproduksi adalah Hans Christian Ørsted di Copenhagen, Denmark pada tahun 1825, dan dia melakukan dengan memanaskan aluminium klorida dengan potasium, logam dengan warna perak. Ini bernama aluminium. Nama ini berasal dari nama Latin untuk tawas, alumen, yang berarti garam pahit. Terus pada akhir 17-an, aluminium oksida diketahui mengandung logam, tetapi itu mengalahkan semua upaya untuk mengekstraknya. Yang ketiga yaitu gallium. Gallium di sini berasal dari bahasa Latin yaitu Gallia, berarti Prancis, dan juga dari bahasa Latin Gallius yang berarti ayam jantan. Sebenarnya pada tahun 1871 Mendeleev telah memprediksi keberadaan gallium, hanya dia menyebutnya sebagai eka-aluminium. Barulah ditemukan secara spektroskopik oleh Lotzev de Boisbudaran pada tahun 1875. Yang keempat yaitu indium. Pada tahun 1863, kimiawan Jerman Ferdinand Reich dan Erich Maus menguji biji dari pertambangan di sekitar Freiburg. Mereka melarutkan mineral pirit, arsenopirit, galena, dan sfalerit dalam asam klorida serta mendistilasi seng klorida mentah. Reich yang merupakan seorang penderita buta warna mengangkat Reich sebagai asistennya untuk mendeteksi warna garis spektrum. Yang kelima yaitu thallium. Untuk unsur thallium pertama kali ditemukan oleh seorang ahli kimia Inggris, Sir William Cochrane pada tahun 1861. Cochrane memperoleh lumpur pada tersisa dari produksi asam sulfat. Setelah membuang semua selenium dari lumpur, lalu diperiksa dengan alat yang dikenal sebagai spektroskop untuk mencari tanda-tanda tellurium. Dari pengamatan garis spektrum, yaitu kuning, yang dihasilkan oleh tellurium, ia juga mengamati garis hijau terang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang terakhir yaitu nihonium. Bicara sejarah tentang ini, unsur kimia sentik dalam sistem periodik unsur yang memiliki lambang NH pertama kali dilaporkan telah dibuat pada tahun 2003 oleh Joint Institute for Nuclear di Dubna, Rusia pada tahun 2004 oleh tim ilmuwan Jepang Riken. Baik, selanjutnya sifat fisika dan kimia. Sifat fisika dan kimia dari yang pertama yaitu boron. Sifat fisikanya yaitu simbol B, pasa padat, berat jenis 2
gram cm, volume atom 4,6 cm per mol, titik leleh 2349, titik didih 4200, kalor peleburan 50,2 kJ per mol, kalor penguapan 480 kJ per mol, kapasitas panas 25 derajat Celcius. Struktur kristal rombohedral dan tetragonal. Sifat kimianya yaitu elektromagnetivitas 2,04 skala Pauling, radius kovalen 82 pm, afinitas elektron 26,7 kJ mol min 1. Yang selanjutnya yaitu kegunaan boron. Boron di sini unsur yang sangat diperlukan dalam magnet nodium ion boron. Boron digunakan untuk mengendalikan reaksi nuklir sebagai penyerap neutron yang sangat baik. Dan boron merupakan salah satu unsur hara esensial mikro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan reproduksi. Selanjutnya bentuknya boron adalah seperti berikut, yaitu kristal. Unsur boron bersifat metaloid, yaitu memiliki sifat di antara sifat logam dan logam, di antaranya semikonduktor terhadap listrik dengan kenaikan konduktivitas yang beriringan dengan naiknya suhu. Selanjutnya sifat fisika dan kimia dari aluminium. Simbol dari sifat fisika dari aluminium yaitu Al, nomor atom 13, massa atom relatif 26,98, titik didih 660, titik leleh 2467, rapatan 2,70, warna metalik, energi ionisasi 277,6, afinitas elektron 42,6, keelektronegavitasan 1,61. Sifat kimia ini merupakan unsur yang bersifat reaktif dan reduktif. Reaksi air yang melepaskan H2, reaksi termit bersifat amfoter. Selanjutnya kegunaan dari aluminium. Ini digunakan untuk mengendapkan kotoran pada penjernihan air. Yang kedua, aluminium sulfat digunakan dalam industri kertas dan mordan atau pengikat dalam pencelepan. Zeolit ini digunakan untuk melunakkan air sadah. Aluminium untuk pembuatan aluminium pasta gigi, industri keramik dan industri gelas. Bentuknya aluminium seperti gambar. Di sini logam dengan warna perak yang bernama aluminium. Selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimia dari gallium. Fase itu solid, titik lebur 300,302, keabdatan 5,91, kalor peleburan 5,59, kalor penguapan 254 kJ per mol, kapasitas kalor molar 25,86 Joule mol min K. Sifat kimianya itu merupakan unsur yang mudah melebur, terbentuk dan bentuk bauksit dan biji seng. Asam kuat melarutkan gallium. Bereaksi dengan kalkogen hanya pada suhu yang relatif tinggi. Bentuk dari tersebut. Terus kegunaan dari gallium. Yang pertama, digunakan dalam bidang elektronika sebagai semikonduktor dalam teknologi blue yang didesain untuk menyimpan data, video,
High definition smartphone, sensor tekanan untuk teknologi yang layar sentuh. Aluminium sulfat digunakan dalam industri kertas dan modern, pangkat dan pencelupan. Digunakan untuk melunakkan air sadah. Aluminium untuk pembuatan aluminium pasta gigi, industri keramik. Bentuk dari gallium di sini adalah padat, yang merupakan logam abu-abu kebiruan yang memiliki struktur kristal ortorombik, sedangkan gallium murni memiliki warna keperakan menakjubkan, unsur 1 dari 4 logam raksa, tasium, dan rubidium yang dapat berbentuk cair dekat pada suhu ruangan. Oleh karena itu, gallium dapat digunakan pada termometer suhu tinggi. Ia memiliki tekanan uap rendah pada suhu tinggi. Yang selanjutnya yaitu indium. Sifat fisikanya yaitu logam berwarna putih keperakan yang sangat ulet, sangat lembut seperti natrium, meningkatkan garis yang terlihat di atas kertas. Anggota golongan 13 pada tabel periodik seperti timah, memiliki titik didih rendah. Sifat kimianya yaitu dalam senyawa berbentuk In3+, stabilitas keadaan molekuler terkait dengan efek pasangan Inner. Indium oksida dan hidroksi bersifat lebih basa. Logam indium tidak bereaksi dengan air. Kegunaan indium yang pertama yaitu ditemukan memiliki sifat yang berharga, yaitu untuk menstabilkan logam non besi, untuk pelapisan bantuan pada mesin pesawat terbang berkinerja tinggi selama Perang Dunia II, untuk melindungi dari kerusakan yang korosif. Butiran kecil indium digunakan untuk pemancar dan pengumpul PNP, transistor sambungan di kutub. Oksida dan indium timah digunakan sebagai pelapis konduktif transparan pada substrat kaca dalam panel elektromunisen. Bentuk dari indium ini adalah kristal kubik sangat ulet dan kilau terang sangat lembut. Sifat fisika dan kimia: talium, logam yang hangat, lunak, berkilau, mencair pada suhu rendah seperti timah, dapat mudah dipotong dengan pisau. Sifat kimianya biasanya ada dalam keadaan monovalen, Ti, dan senyawanya. Jika dilarikan dalam air, terbentuk talium hidroksida yang beracun. Talium larut perlahan dalam asam klorida dan asam sulfat, encer dan lencur, dan cepat dalam asam nitrat. Kegunaan talium yang pertama yaitu digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium, digunakan sebagai dopan kristal natrium indopanda pada peralatan deteksi radiasi gamma seperti pada kilauan alat deteksi barang pada mesin hitung di supermarket. Radioaktif talium digunakan untuk kegunaan diagnosa pada pengobatan inti. Talium digunakan pada elektroda dan larut pada pengentasan oksigen. Talium juga digunakan pada pendeteksi inframerah. Selanjutnya bentuk dari talium ini tersedia di kerak bumi dan merupakan logam putih kebiruan. Talium merupakan unsur tidak berwarna dan tidak berbau dan bentuknya yang murni. Talium adalah logam yang sangat lembut pada bisa dipotong dengan pisau pada suhu kamar. Talium mudah terjadi pada kontak lama dengan udara yang menghasilkan lapisan oksida terbentuk pada talium. Next, sifat fisika dari nihonium. Sifat fisikanya yaitu fase padat, titik lebur 700K, titik didih 430K, kepadatan 16 gram, dan sifat kimianya yaitu merupakan unsur sintesis yang bersifat radioaktif. Kegunaan dari nihonium yaitu digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium, digunakan sebagai dopan
Talium digunakan elektronik dan radioaktif. Talium untuk kegunaan diagram pada pengobatan inti. Next, selanjutnya akan disampaikan kepada teman kita yaitu Mai Kusumaningrum. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur golongan 4A. Jenis-jenis unsur pada golongan 4A. Unsur-unsur golongan 4A terletak pada kolom ke-14 pada tabel periodik unsur. Golongan 4A meliputi unsur karbon, silikon, timah, germanium, dan timbal. Karbon merupakan unsur non-logam, sedangkan silikon dan germanium merupakan unsur metaloid. Adapun timah dan timbal merupakan unsur logam. Sifat karbon berdasarkan bentuk alotrop. Alotrop adalah sifat sejumlah tertentu unsur di mana unsur ini mampu berada dalam dua atau lebih bentuk. Pada setiap alotrop, atom-atom unsur tersebut berikatan dengan cara yang berbeda sehingga membentuk modifikasi struktur yang berbeda pula. Adapun macam alotrop karbon adalah yang pertama intan. Intan merupakan zat padat yang bening berkilauan dan merupakan zat yang paling keras. Setiap atom karbon dalam berada di pusat suatu tetrahedron dan terikat secara kovalen kepada 4 atom karbon lainnya yang berada di sudut tetrahedron tersebut. Intan merupakan molekul besar yang melebar dalam 3 dimensi. Yang kedua adalah grafit. Grafit merupakan alotrop karbon yang dapat menghantarkan arus listrik dan panas dengan baik. Karena sifat ini, grafit biasanya digunakan sebagai elektroda pada sel elektrolisis. Grafit memiliki titik leleh tinggi, sama seperti intan. Untuk melelehkan grafit, tidak hanya cukup untuk memisahkan salah satu lembaran atom dari lembaran atom yang lainnya, tetapi harus memutuskan seluruh ikatan kovalen yang terdapat pada seluruh bagian struktur grafit. Grafit memiliki sifat lunak, terasa licin, dan digunakan pada pensil dan sebagai pelumas kering seperti pada kunci. Yang ketiga adalah amorf. Bentuk amorf umum dari karbon adalah arang, kokas, karbon hitam, dan bahan hitam tulang. Unsur karbon dalam amorf selain terdapat di alam juga dihasilkan dari pembakaran terbatas minyak bumi. Yang keempat adalah fluoran. Adalah alotrop karbon di mana satu molekul karbon terdiri dari 60 atom karbon, sehingga sering disebut sebagai C60. Pada struktur fluoran, setiap atom karbon berikatan dengan 3 atom karbon lain dengan pola membentuk susunan pentagonal membentuk struktur berungga seperti bola sepak. Yang selanjutnya adalah silikon. Silikon merupakan metaloid yang siap untuk memberikan atau berbagi 4 elektron terluarnya, sehingga memungkinkan banyak ikatan kimia. Kebanyakan asam tidak bereaksi dengan silikon kecuali asam nitrat dan asam hidrofluorat. Silikon dengan 4 elektron valensi mempunyai kemungkinan untuk bergabung dengan elemen atau senyawa kimia lainnya pada kondisi yang sesuai. Unsur yang ketiga adalah germanium. Germanium adalah unsur kimia dengan simbol Ge dan nomor atom 32. Germanium adalah metaloid berkilau keras berwarna abu-abu keputihan dalam golongan karbon. Secara kimiawi bersifat sama dengan unsur segolongannya, yaitu timah dan silikon. Germanium murni adalah semikonduktor dengan penampilan hampir sama dengan unsur silikon. Germanium sama halnya dengan silikon, secara alamiah bereaksi dan membentuk senyawa kompleks dengan oksigen di alam. Unsur keempat adalah timah. Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn dengan nomor atom 50. Unsur ini merupakan logam miskin keperakan, dapat ditempa, tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga tahan karat. Ditemukan dalam banyak paduan dan digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat. Timah diperoleh terutama dari senyawa SnO2 yang terbentuk sebagai oksida yang kemudian dilebur untuk membentuk Sn murni. Dan unsur yang terakhir adalah timbal. Logam timbal telah dipergunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Hal
Hal ini disebabkan logam timbal terdapat di berbagai belahan bumi. Selain itu, timbal mudah diekstraksi dan mudah dikelola. Unsur ini telah lama diketahui dan disebutkan di kitab Exodus. Para alkemi mempercayai bahwa timbal merupakan unsur tertua dan diasosiasikan dengan planet Saturnus. Timbal alami, walau ada, tapi jarang ditemukan di bumi. Sifat fisika dan kimia unsur-unsur golongan 4A. Sifat fisika unsur-unsur golongan 4A kami sajikan dalam bentuk tabel berikut, yaitu meliputi nomor atom, ciri-ciri atom, ciri-ciri ion, titik leleh, titik didih, kondisi pada suhu kamar, energi ionisasi, elektronegativitas, dan potensial ionisasi. Sifat-sifat kimia unsur-unsur golongan 4A. Karbon tidak bersifat toksik dan merupakan unsur yang sangat tidak reaktif. Meskipun demikian, karbon dapat bereaksi dengan unsur halogen dan oksigen. Silikon kurang reaktif dibandingkan karbon. Silikon bersifat non-toksik. Germanium memiliki sifat kimia dan fisika mirip silikon. Timah punya sifat tahan karat ketika terkena air, tetapi tidak tahan terkena asam dan alkali. Kegunaan unsur-unsur golongan 4A. Karbon dalam allotrop grafit digunakan untuk isi pensil, elektrode baterai, proses elektrolisis, fiber grafit, dan raket tenis. Silikon digunakan untuk solar cell. Germanium digunakan sebagai bahan semikonduktor. Timah digunakan untuk membuat kaleng makanan, solder, dan perunggu. Timbal digunakan untuk baterai, alloy, amunisi, dan pelindung radiasi. Dampak penggunaan unsur-unsur golongan 4A. Karbon mempunyai dampak negatif, mudah terbakar, serta beracun jika terhisap dalam bentuk debu atau serbuk halus. Silikon mudah terbakar dalam bentuk bubuk. Timbal mempunyai dampak negatif karena bersifat toksik. Bahkan timbal dapat mengakibatkan kerusakan otak dan ginjal. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.